Demikian firman Tuhan. Tetapi diingatkan, ketika kamu sudah menerimanya, ingat, bukan karena kebenaranmu. Walaupun kita harus berbuat benar, tapi semuanya itu karena pemberian Tuhan. Karena kalau kita pun berjuang tanpa Tuhan berikan, mana bisa dapat apa-apa, saudara. Sekali lagi, kalau Tuhan sudah berjanji, percaya saja. Terus dikatakan di ayatnya yang kelima, dan kalau saudara sudah masuk, ya, kalau orang Israel sudah masuk, jangan kamu katakan karena jasa-jasaku atau karena kebenaran hatiku, maka kami bisa masuk ke tanah Kanaan ini. Kalau sekarang bahasanya begini, ketika kamu sudah kaya, ketika kamu sudah diberkati, ketika kamu sudah dipromosikan, jangan katakan karena kekuatanku, karena latihanku, karena kemampuanku, karena kebenaranku. Tapi ingatlah, semuanya itu hanya pemberian Tuhan. Amin. Tetapi bukan berarti seperti orang yang sana, karena berkat itu pemberian Tuhan, maka dia hidup sembarangan saja. Kan nanti juga Tuhan akan beri. Oh, salah kaprah. Kalau saudara baca beberapa pasal sebelumnya, saudara mengikuti, Tuhan selalu katakan, kalau kau berpegang kepada perintahku, kalau kamu mengikuti ketetapan-ketetapanku, ya kan? Maka kamu akan masuk ke tanah Kanaan itu. Kemarin baru kita belajari, di tanah itu kamu tidak perlu menghemat lagi memakan roti. Gandummu yang terbaik, minyak yang terbaik, anak lembu sapimu akan beranak, sehingga kamu menjadi sangat kaya. Dan Tuhan memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Yang penting kamu berpegang kepada perintahku, mengikuti ketetapanku. Betul ya? Demikian firman Tuhan. Tetapi diingatkan, ketika kamu sudah menerimanya, ingat, bukan karena kebenaranmu. Walaupun kita harus berbuat benar, tapi semuanya itu karena pemberian Tuhan. Karena kalau kita pun berjuang tanpa Tuhan berikan, mana bisa dapat apa-apa, saudara. Ya, kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita berjuang, ya seperti saya katakan, kalaupun saya berdoa, kalau Tuhan gak mau jawab, mau bilang apa saya? Jadi kalaupun saya melayani, kalau Tuhan tidak menyertai, apa yang mau dibanggakan? Mana ada dampaknya, mana ada kuasanya. Tetapi bukan berarti karena Tuhan yang akan mengubah orang, berarti saya gak perlu melayani. Salah. Kita melakukan bagian kita, tapi semua pencapaian itu hanya karena anugerah Tuhan. Nah, orang Israel, kenapa mereka bisa masuk ke tanah Kanaan? Ada dua alasan tadi yang sudah disampaikan. Mengapa musuh orang Israel itu kalah? Karena kefasikan mereka. Saya tak bosan mengulangi, kefasikan bangsa tanah Kanaan itu, mereka mempersembahkan anaknya kepada dewa-dewa. Menyembah setan-setan. Dan tak tanggung-tanggung, perzinahan percabulan terjadi di sana. Wah, begitu maraknya, saudaraku. Ya. Nah, dosa kefasikan itulah yang membuat bangsa itu menjadi dihalau Tuhan dengan memakai tangannya orang Israel. Kenapa harus orang Israel? Kenapa bukan bangsa yang lain? Karena kepada orang Israel, kepada nenek moyangnya, mereka itu adalah keturunannya Abraham. Dan kepada Abraham ada perjanjian bahwa Tuhan akan memberkati keturunannya. Ini mengingatkan kita, saudara, apapun yang kita capai, seperti orang Israel, ketika mereka sampai nanti ke tanah Kanaan, dikatakan oleh Musa, jangan kamu banggakan karena jasa-jasaku. Ingat, satu itu karena kefasikan bangsa itu, dan dua karena janji Tuhan. Jadi Tuhan yang berjanji, Tuhan yang mau memberikan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, jangan banggakan jasamu. Makanya kalau engkau mendukung pembangunan gereja, jangan kamu banggakan. Jangan kamu banggakan apapun. Sekali lagi, kalaupun kita bisa membantu pembangunan gereja, karena Tuhan yang sudah memberi berkat kepada kita. Apapun yang kita bisa beri, semuanya adalah karena kita sudah menerima, kata tulisan Paulus. Apa sih yang kamu bisa beri? Apa sih yang kamu miliki yang tidak kamu terima? Semuanya karena kita terima. Kerendahan hati penting. Kerendahan hati itu penting. Sekali lagi saudara, kerendahan hati itu sangat penting.